Assalamualaikum teman-teman kelas 3. Bagaimana keadaannya hari ini? Bunda harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman sudah naik ke kelas 3 nih. Bagaimana? Sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Oke, kalau sudah siap, teman-teman sekarang sudah memasuki tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup dan Pancasila. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan mengamati lambang Pancasila, siswa dapat menyebutkan bunyi sila Pancasila. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan teks yang dibaca, siswa dapat menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca teks bacaan, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Oke teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa ya disiapkan buku tematiknya tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dan alat tulisnya. Dan jangan lupa juga sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Baik teman-teman, terima kasih. Mari kita membaca teks di bawah ini bersama-sama. Teman-teman, boleh dibuka bukunya halaman pertama ya. Liburan keluarga Salman. Pada saat liburan sekolah, Salman dan keluarga pergi ke rumah Paman Dayat di ujung kulon. Paman Dayat adalah saudara jauh ibu Salman yang gemar berkebun dan memelihara hewan. Karena itu, Salman dan Sofia sangat senang bisa berlibur ke rumah Paman Dayat. Sesampainya di rumah Paman Dayat, Salman dan Sofia segera turun dari mobil. Mereka bersalaman lebih dulu kepada Paman Dayat dan keluarga. Setelah itu, mereka berlari ke belakang rumah. Assalamualaikum, maafkan anak-anak, kakak, dik, kata ibu Salman sambil menggendong Said yang tertidur. Waalaikumsalam, tidak apa-apa kak, mereka pasti mau lihat tumbuhan dan hewan di belakang rumah, jawab Paman Dayat sambil bersalaman dengan ayah Salman. Sehat kamu dik? Tanya ayah. Alhamdulillah, sehat bang, ayo kita masuk, ajak Paman Dayat. Sementara itu, Salman sedang melihat burung elang yang ada di dalam sangkar. Salman sangat suka melihat burung elang. Burung elang mengingatkannya dengan lambang negara kita, yakni Garuda Pancasila. Ini burung elang yang identik dengan Pancasila itu ya kak? Tanya Sofia. Iya dik. Hanya saja di burung ini tidak ada simbol dari sila Pancasila, seperti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas, jawab Salman. Kak, selain senang melihat burung elang, Sofia juga senang melihat tumbuh-tumbuhan. Oh iya kak, apakah tumbuh-tumbuhan juga makhluk hidup seperti manusia dan hewan? Tanya Sofia lagi. Benar dik. Oh gitu ya. Memangnya apa sih ciri-ciri makhluk hidup, Kak? Ciri-ciri makhluk hidup ada 6, yaitu bergerak, memerlukan makanan, bernapas, tumbuh, berkembang, dan tanggap terhadap rangsangan, jawab Salman. Wah, Kak Salman hebat tahu semua. Kita lihat ke sana yuk, Kak, ujar Sofia. Salman dan Sofia lalu melihat ke bagian lain. Paman Dayat memang pandai menata taman. Paman meletakkan sangkar dan kandang hewan di taman bunga yang indah. Salman dan Sofia senang sekali ada di sana. Nah, teman-teman, dari teks bacaan di atas, kira-kira apa saja ya ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Ada yang tahu? Ada berapa banyak ya ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Ada yang tahu tidak teman-teman? Iya, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama, bergerak.
Yang kedua, memerlukan makanan. Nah, karena makhluk hidup itu bergerak, maka makhluk hidup itu memerlukan makanan agar bisa bergerak. Yang ketiga, ada bernapas. Dan yang keempat, ada tumbuh. Yang kelima, ada berkembang biak. Makhluk hidup itu berkembang biak ya teman-teman, karena kalau makhluk hidup itu tidak berkembang biak, maka makhluk hidup itu akan punah. Dan yang terakhir, tanggap terhadap rangsangan. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, selain dari ciri-ciri makhluk hidup itu, kira-kira pada teks tersebut ada gambar apa ya? Teman-teman mengamati tidak? Iya, pada teks bacaan di atas terdapat gambar lambang Pancasila. Teman-teman masih ingat tidak simbol dan bunyi dari masing-masing sila Pancasila? Nah, sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Nilai-nilai yang terkandung atau pengamalan pada sila pertama ialah mendirikan sholat, yang kedua menjalankan ibadah puasa, yang ketiga menunaikan zakat. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai. Nilai-nilai yang terkandung atau pengamalan yang terkandung pada sila kedua ialah saling menyayangi sesama manusia, hewan, maupun tumbuhan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Dan yang ketiga, menghargai budaya daerah lain. Selanjutnya, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kira-kira simbolnya apa ya? Iya, simbolnya pohon beringin. Nilai-nilai yang terkandung atau pengamalan yang terkandung di dalam sila ketiga ialah cinta tanah air dan rela berkorban. Dan selanjutnya, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banteng. Nilai-nilai yang terkandung atau pengamalan yang terkandung di dalam sila keempat ialah menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Yang kedua, bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Dan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Nilai-nilai yang terkandung ialah menghargai kerja orang lain, menghargai karya orang lain, menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, teman-teman, itu merupakan bunyi dan simbol dari Pancasila dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, teman-teman, pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Kira-kira tadi kita sudah belajar apa saja ya? Ada yang tahu tidak? Ya, hari ini kita belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan Pancasila. Oke teman-teman, duniawi pada hari ini, semua makhluk hidup itu memerlukan makanan. Hewan membutuhkan makanan, tumbuhan membutuhkan makanan, manusia juga membutuhkan makanan. Oleh karena itu, makanan yang diberikan Allah harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, kita harus menyayangi makhluk ciptaan Allah. Menyayangi makhluk ciptaan Allah merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Ukhrawi pada hari ini, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia, seperti makanan,
udara yang bersih, dan kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang pandai bersyukur akan mendapatkan tambahan nikmat Allah yang tidak terukur. Semakin banyak nikmat Allah yang kita terima, maka semakin banyak pula rasa syukur kita kepadanya. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video pembelajaran pada hari ini.